Oke, tak mulai ya cuy. Ini ngelanjutin video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita di cloud storage, kali ini kita bakal ke cloud IAM. IAM ini Identity Access Management ya. Ini aku jujur belum nyoba sama sekali. Ini aku nyoba mau nekat nyoba jelasin aja kali ya. Mic, oh apa? Micnya pakai botol nih, botol Alfamart nih. Nah, jadi kita belajar bareng-bareng cuy. Aku juga belum paham ya sebenarnya ya. Jadi Cloud IAM ini Identity Access Management ya cuy, yang memungkinkan kita bisa nge-manage resource yang ada di Google Cloud cuy. Jadi kayak siapa boleh manage apa gitu. Contoh, Fatur hanya boleh ngotak-ngatik cloud storage, dan ngotak-ngatik ini ya nggak bisa full write, tapi dia mungkin Fatur hanya bisa nge-read saja. Dia nggak bisa ngupload maupun ngehapus objek, dia bisa melihat objek. Nah, tapi seandainya ada kamu bisa nge-write, ya berarti nanti kamu bisa ngupload gambar, replace gambar, hapus gambar, atau bahkan ngehapus bucket. Atau barangkali kamu ternyata full admin, berarti kamu bisa ngehapus Fatur dari reader, atau merubah Fatur yang awalnya read only jadi nambahin write gitu. Mungkin gitu ya. Nah, di sini kita bakal nyoba dua kredensial. Jadi kalau normalnya kan satu kan, kita bakal nyoba dua. Jadi kita bakal nyoba di kredensial utama atau di kredensial admin ya. Kita bakal ngasih kredensial ke akun user kedua. Terus kita coba ngecek nih apakah permissionnya nih sesuai yang udah kita setting sebelumnya. Apakah aman kah atau enggak aman kah. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil nguji coba, kita juga ngapus role-nya nih. Kira-kira apa sih bedanya sebelum dan sesudah dihapus gitu cuy. Nah, ini juga labnya masuk ke intro, pastinya gimana sih, introductory kah, introductory ya. Masih pengantar ya, jadi enggak ya kalau ada pengetahuan terkait IAM dikit ya bagus, tapi kalau gak ada ya nggak masalah cuy. Nah, tapi kalau buat pengalaman atau pengetahuan atau pemahaman terkait cloud storage itu bisa bantu dikit lah, tapi aman-aman aja sih, kita belajar bareng-bareng. Aku juga baru belajar, aku juga baru pertama kali nge-start nih. Ini aku langsung nekat ngerjain labnya langsung tanpa nyoba-nyoba, soalnya aku ada kredit nih cuy di sini cuy. Kalau kreditnya habis takut nggak bisa ngerjain ini, soalnya ada tugasnya soalnya buat aku pribadi. Jadi kalau kehabisan kredit aku jadi nggak bisa ngerjain tugasnya. Nah, lanjut, kita nanti mungkin bakal ngupload entah file teks atau HTML ya. Oke, nanti kita harusnya disediain. Nah, ini mungkin aku start lab dulu. Ini untuk lab ke Cloud IAM ya. Aku coba pakai one credit. Nah, di sini nanti umumnya kan kita cuma dikasih satu kan ya cuy, tapi kita nanti bakal dikasih dua cuy. Bakal dikasih dua. Aku coba tak miringin. Oke. Aku coba tak miringin nih cuy. Baik. Nah, nih username 1, username 2, passwordnya sama. Jadi kita bakal pakai aku bakal pakai Safari. Yang utama nih pakai Safari, yang kedua mungkin pakai Safari tab penyamaran kayaknya, harusnya ya. Kayaknya ya, rencana aku sih gitu. Nah, ini bakal pertama, terus juga kita bakal login kedua di new browser tab. Kita bakal buka di tab penyamaran biar enak. Aku browser soalnya cuma ada dua nih cuy, Chrome sama ada Safari bawaan. Nah, lanjut aku coba login yang Ustadz 2 ya. Ustadz 2 tak loginkan di tab penyamarannya. Terus passwordnya sama ya, antara Ustadz 1 dan Ustadz 2. Aku login juga yang ini. Aku nggak tahu nih cara biar cepetnya gimana. Soalnya kalau di ALT tab gini tuh nggak kedetek cuy, nggak kedetek incognito-nya gitu. Gua nggak tahu nih, pakai Mac cuma jarang-jarang ya. Nah, sini udah kelar. Ini ada akun utama. Aku coba agree. Nah, sini antara akun pertama dan akun kedua namanya nggak kerasa bedanya nih. Jadi paling bedanya dari atas aja sih. Kalau private gini ya berarti ini akun kedua ya, saat ini kedua atau user 2 ya cuy. Sip. Nah, lanjutnya balik lagi ke soal. Oke, ini kita udah berhasil kedua-duanya. Nah, di task pertama ini kita hanya nge-explore ya kayaknya ya,
sebenarnya bisa di skip, tapi ya karena kita mau belajar kan niatnya kan. Jadi di username pertama atau di user pertama kita bakal nyoba nge-search menu IAM dan admin ya cuy. Oke, aku coba di sini IAM atau yang ini nih, IAM admin terus IAM aja. Jadi di menu IAM ini ada di menu paling atas IAM dan admin gitu. Nah, ini tinggal ditunggu aja. Oke, nah sini ada beberapa nih, view by principal atau view by roles. Nah sini ada ternyata ada beberapa principal nih, termasuk akunnya aku yang sekarang ya, yang ini kayaknya nggak tuh. Nah ini kan bener ada ternyata role-nya tuh cuma app engine admin, BigQuery admin, editor, owner, viewer. Kok nggak tahu ya nih editor, owner, viewernya untuk service apa ya. Kalau ini kan jelas kan, ini untuk service app engine nih, role-nya admin, berarti dia bisa ngapain aja gitu ya. Yang penting ada di menu app engine gitu. Nah, di sini kita coba klik grant access, yaitu yang ada di sini plus. Nah, terus di bagian basic, scroll down to basic, button at top of page. Basic itu mana anjir? Saya kocak. Aku nggak tahu nih yang mana nih. Bentar. Grant access. Oh ini anjir. Kocak. Ada di depan mata betul yang ini nih. Nah ini kan ada. Oh sorry. Nah ini. Jadi basic dari IAM itu ada 4 ya di sini ya. Ada browser, editor, owner, sama viewer. Nah bedanya lah. bedanya apa, kita yang paling tinggi dulu ya. Yang paling tinggi itu harusnya owner ya cuy, kita bisa full akses terkait resource yang ada di GCP. Nah untuk yang role role urutan tertinggi kedua itu ada editor ya, kita bisa ngelihat create, update, delete resource yang ada di GCP. Terus yang ketiga ada viewer ya, kita hanya bisa melihat saja, termasuk ngelihat permissionnya nih. Oh ternyata permissionku tuh cuma read only gitu. Nah jangan browsernya aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu nih aksesnya ini dalam arti terlihat tapi pas dicek detailnya nggak muncul kah atau gimana, aku juga kurang paham nih terkait browser ini. Soalnya kalau IAM ya normalnya cuma ada admin, editor, read only gitu cuy. Umumnya ya. Nah ini juga ada penjelasannya lagi ya. Jadi untuk owner dulu ya. Nah, itu bisa semua permission termasuk nge-manage role dan permission semua project, begitu juga semua resource ya yang ada di projectnya kita, sama nge-setup billing for a project ya. Terus yang kedua ini ada editor, kita bisa nge-modify state ya, kayak ngubah existing resource ini, maksudnya kayak bikin instance baru atau ngubah spesifikasi instance atau mengubah kondisi yang awalnya running jadi stop atau yang awalnya stop jadi running gitu. Nah sedangkan yang viewer ini ya berarti hanya read only ya cuy, kita nggak bisa nge-stop instance, nggak bisa nge-start instance, nggak bisa ngubah RAM gitu, harus pakai minimal editor gitu cuy. Nah ternyata untuk si akun project 1 itu kita owner cuy, role-nya ya. Nah lanjutnya kita masuk ke username 2, sama kayak tadi kita coba buka ini IAM di user 2, IAM and admin IAM. Ini aku udah ini kan ya. Oke. Semoga suaranya nggak kekecilan ya cuy. Ini dari depan mulut banget nih. Terus juga nggak naikin dB-nya. Nah lanjut di sini tuh kalau aku tengok di usernya aku yang sekarang yang 332 add ya, berarti yang ini kan. Nah di sini tuh role-nya aku tuh viewer cuy, beda sama yang user 1 nih, ada editor, owner, viewer. Jadi kita hanya user 2 ini hanya bisa melihat-lihat aja. Harusnya nanti kita nggak bisa ngotak-ngatik ya cuy. Nah kalau kita coba klik grant access, nah di sini abu-abu nih cuy, karena user 2 ini hanya nge-read only, kita nggak bisa ngotak-ngatik ya, termasuk mau nambahin akses ya. Nah jadi nggak bisa teman-teman. Oke ini balik lagi ke user 1. Jadi untuk task ke satu itu kita hanya nge-explore ya, kita nggak ada ngotak-ngatik sama sekali. Nah ini aku sebenarnya ngantuk cuy, tapi kalau
sekarang di rumah tidur, terus besok subuh bangun bingung mau ngapain jer, mau keluar males, kafe belum ada yang buka kan. Mending kakak lah, ini tak melekin sampai pagi lah, biar nanti kelar subuhan bisa tidur sampai duhur kan. Biar kelihatan beban keluarganya banget di rumah. Nah, lanjut kita bakal coba bikin bucket pakai user satu ya teman-teman. Kita bakal bikin bucket, jadi masuk ke cloud storage terus masuk ke bucket, masuk ke sini, masuk ke paling depan dulu, atau sebenarnya bisa langsung dari sini sih cuy. Buset, nah ini dia ada di bawah mata nih, cloud storage terus paket. Ya aku tadi pesan cappuccino, nanya kan, mas nih akses bisa nggak? Akses itu apa? Gelas gede mas, katanya dia ngecek dulu kan ke yang bikin ke yang belakang, katanya bisa tapi bayarnya sama. Aku nggak tahu nih hasil akhirnya gimana nih, masih belum datang. Entah gelasnya ukurannya sama tapi gelasnya dua kah? Ada gelas kosongnya satu atau satunya ada es batunya kah? Aku juga nggak tahu nih. Soalnya harganya sama aja. Soalnya di menu itu cuma ada es atau panas gitu, nggak ada regular large gitu, nggak ada. Nah kita lanjut bikin paket, create paket. Oke. Nah untuk name-nya kita samain create it yourself ya. Aku coba bikin Fatur sayang case selamanya. Ups. Nah ini harusnya unik ya, nggak ada orang namanya Fatur yang sayangnya sama case ya. Ya mungkin ada orang namanya Fatur tapi kan sayangnya beda-beda aja. Nah sini untuk location type-nya atau yang di sini itu kita pilih multi region aja, kita biarkan default aja, pilih di US. Nah kita langsung klik create aja, jadi yang lain kita biarkan default ya, kayak storage class kita biarkan default, ACL kita biarkan default, begitu juga yang protect object data biarkan default. Aku langsung create aja. Nah will be prevent. Nah di sini itu jadi dia secara default tuh dia bakal nge-expose ke public access ya. Nah di sini tuh dia bakal nginfoin coy, kalau sorry bentar. Oh lah kocak. Jadi dia secara default tuh dia bakal nggak ngalah public access coy. Jadi enjoy 2025. Oke, balik lagi di sini, ini udah multi region. Nah, di sini tuh defaultnya tuh on ya, cuy. Nah, jadi kalau aku mau diakses lewat publik ya harus di uncheck ya, tapi karena aku cek. Nah, ini di sini tuh bakal ada notif nih kalau tadi ada kan, kamu lihat sendiri kan, yaitu biarin aja, di next aja langsung. Nah, sini kita bakal nyoba upload file ya. Filenya itu browser. Oke, kita disuruh upload file text atau HTML apapun itu ya cuy. Aku text file example. Aku coba download dulu yang kecil-kecilan aja. Nah ini, aku coba ini Fathur ya. Oh, sorry, ada perintah namanya kah? Nah, udah ada yang ada nama Fathur, Keiza. Kita kasih nama Keiza biar semangat. Kocak. Ternyata harus namanya rin sample text ya cuy, biar kebaca sama gradingnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita upload si sampel text ini ke dalam paket alias yang di bawah objek ini. Terus kita scroll ke bawah upload file ya. Terus kita langsung ke sampel. Oke. Nah, ini aku udah ke-upload. Kita bisa lihat si sampel ini udah ada di paket ya, udah ada di paket dengan size 2,6 KB. Nah, aku cek my progress harusnya udah hijau. Nah, lanjut. Kita lihat di username 2 harusnya kita bisa lihat ada file sampel text ini di cloud storage. Tapi meskipun begitu kita nggak bisa nyoba ngupload maupun nge-delete si file itu ya, atau ngupload file baru atau bikin folder baru. Aku coba close ini dulu biar agak ringan laptopnya. Nah, mana ini masuk ke cloud storage. Masuk ke cloud storage, terus di mari itu ada paket, harusnya ada paket Fatur sayang case selamanya, anjay. Terus juga ada si sampel text ini. Nah, kalau aku coba download itu bisa karena dia read only ya. Tapi kalau aku coba dilihat, kalau aku coba rename ya,
Nah sini nggak bisa nih, dia ditolak ya. Begitu juga kalau aku mau nge-delete nih, cara delete gimana cuy? Ya aku coba delete nih. Weh, kok deleting anjir? Nah ini nggak bisa kan? Kalau aku cek view details tuh bakal gagal ya, karena nggak punya permission, nggak punya akses ya. Permissionnya ini yang diperlukan itu storage object delete, dan ternyata permission storage object delete ini nggak ada di user 2, jadi dia gagal nge-delete. Begitu juga kalau aku mau nge-create paket baru nih. Nah ini nggak bisa kan, dia udah abu-abu. Begitu juga kalau aku mau upload file baru nih, atau create folder deh, case create. Nah dia juga nggak bisa ya, permission storage object create nggak ada di akun user 2 gitu. Nah lanjut kita bakal balik ke user 1, terus coba nge-remove project access. Jadi si user 2 tadi kan dia ada read only kan. Nah kita bakal nyoba ngapus si user 2 ini dari read only ya. Jadi harusnya nanti si user 2 ini nggak bisa lihat ada paket apa aja, bahkan lihat paket faktor saya kayak nggak lihat, paket objek file sampel juga nggak bisa lihat. Caranya itu balik lagi ke IAM yang akun utama, IAM oke. Nah terus yang read only tadi, yang viewer user 2, kita edit principal viewer ini, role viewer ini kita delete, aku save. Nah jadi dia nggak punya permission apa-apa ya, dan ternyata malah hilang ya cuy, hilang di sini karena nggak punya role apa-apa. Tapi meskipun kita udah ngapus role, akunnya kita tuh sebenarnya masih bisa tahu cuy, nggak, akunnya itu nggak ikut ke hub. Kocak, aku salah kah? Oke ini aku coba login ulang ya, jadi dia real time sih, real time ya ke update-nya, tapi untuk si user yang terdampak harus nge-refresh ya dengan cara login ulang ya cuy. Aku coba login ulang, panik dikit nih. Nah ternyata setelah aku ngapus permissionnya tuh usernya tuh masih tetap masih ada cuy, nggak kehapus gitu. Nah tapi kalau aku balik lagi ke cloud storage yang ada di Mari, si faktur sayang case ini udah nggak bisa dilihat. Lah masih ada anjir. Oke mungkin ya. Oh terima kasih. Ada nih cuy. Kok ini abses tahu cuy. Aku kemarin pesen kopi nggak segede ini tahu. Sumpah nggak pakai gelas segede ini. Nanti coba lihat ke gelas-gelas yang lain ya. Asli gelasnya itu bunder cuy. Anjoy. Harganya sama lagi, bisa ada. Kocak lagi bikin video malah ngopi, sorry. Bentar, tadi tuh aku ngopi karena ini tuh harusnya tuh nggak bisa muncul tahu foto yang kisahnya. Di sini tuh aku coba dismiss, aku coba, harusnya tuh nggak bisa lihat sama sekali karena dia nggak punya akses view juga. Nah di sini aku di bagian paket nih, aku udah nggak bisa muncul apa-apa nih. Aku coba refresh ya yang di sini. Nah di sini aku bahkan untuk nge-list storage object list aku udah nggak bisa, aku nggak bisa lihat si paket faktur sayang case gitu cuy, karena kita udah nggak punya permission view bahkan. Nah gitu, kalau aku coba cek. Jadi yang kehapus itu cuma permission ya cuy, bukan usernya. Jadi anggaplah ada mahasiswa, ada orang namanya Fatur, dia punya akses ke laboratorium. Nah aksesnya itu kan bentuknya kunci kan. Nah ternyata Fatur ini udah berhenti jadi asisten praktikum. Nah kunci yang ada di Fatur diambil sama si laboran. Faturnya masih hidup, tapi Fatur nggak punya izin buat masuk ke lab gitu. Fatur bisa masuk lab kalau diizinin atau dia minta secara langsung ke kepala laboran gitu, kayak Pak Fatur mau masuk boleh gak nih, kalau boleh ya nanti di Fatur ditambahin permission, dikasih kunci buat masuk ke lab gitu cuy, kurang lebih gitu ya kalau penjelasan bahasa sederhananya ya. Tapi kalau salah ya mohon koreksi cuy, ini aku juga masih pemula nih.
Nah, lanjut di tas 4 kita coba nambahin permission lagi. Kurang aja dah kita dikerjain ya. Tapi dan ternyata permissionnya sama ya, viewer juga ya. Tapi bedanya kalau tadi kan kita cuma basic kan, alias semua GCP resource tuh bisa dilihat. Nah, kalau sekarang ini itu kita cuma di tertentu nih, di service cloud storage doang. Oke. Balik lagi ke Safari. Aku coba grant access. Usernya ini aku arahin ke username 2. Ya kocak. Pasti username 2 name. Oke, bener. Nah, terus role-nya. Kan awalnya tadi kan basic, terus viewer kayak gini kan. Nah, tapi kita nggak mau kayak gitu nih. Aku hanya mau si user 2 ini hanya tertentu di service. User 2 ini boleh kayak sebelumnya, tetap boleh hanya lihat. Tapi kalau sebelumnya itu boleh lihat semua service. Sekarang tuh hanya boleh hanya lihat untuk service cloud storage, cuy. Buset, yang mana ya? Storage of mana sih jir? Manage, bentar. Service ini aku coba ke C. Cloud storage. Nah, ini dia. Cloud storage, terus juga yang paket viewer. Jadi kita hanya bisa melihat ada paket apa aja, termasuk ada objek apa aja di dalam paket tersebut. Storage object viewer, sorry. Kalau paket viewer ini mungkin dia hanya bisa lihat paket ya, tapi nggak bisa lihat dalemannya. Tapi kalau yang object viewer, dia bisa ngelihat dia bisa ngelihat objek di dalam paket, termasuk bisa ngelihat paket yang ada di luar ya, kayaknya ya. Oh, kalau praktik untuk model kayaknya doang daripada salah ntar malah disurakin, mending kayaknya aja disurakin dari awal gitu. Nah, kita coba balik lagi ke yang kedua. Nah, di sini kita coba refresh yang ada di sini ya. Bisa nggak sih kalau ke paling depan gitu aku coba refresh. Udah kocak. Lah kocak, mencet apa aku? Gak enak ternyata ya kalau cappuccino nggak pakai gula. Mending cafe latte gitu, karena ada latte-nya gitu. Ada foamnya. Aku biasa ada foamnya, ujung-ujungnya manis kan, ini hambar ya, mungkin belum terbiasa aja. Nah, kita lanjut balik lagi. Buset, ini malam bahas kopi nih jir. Kita langsung activate cloud shell. Jadi kita bakal interaksi dengan GCP dari user 2 tuh lewatnya cloud shell ya, nggak lewat konsol lagi ya. Nah, kita coba langsung ke util guys. Kita cek ini. Jadi sebenarnya itu user 1 dan user 2 tuh akunnya sama cuy, cuma dia beda permission aja. Jadi resource-nya tuh sama, cuma beda role aja. Si user 2 ini kalau dikasih full access ya dia bisa ngelihat role yang ada di bisa ngelihat resource yang dibuat sama si user 1. Kita coba kita pindah project dulu. Cara pindah project itu pindah Keycloud config set project spasi nama projectnya sampai kuning kayak gini, Quick Labs GCP bla bla bla. Berarti kita udah masuk ke project Quick Labs. Nah, lanjut kita coba ke case ini. Nah, ini ada yang seru nih. Aku lupa nama paketnya apa. Fatur sayang Keza selamanya 2005, selamanya 2025. Bener nggak ya? No such, bener nggak? Bentar, harusnya nggak kayak gini ya outputnya cuy. Aku coba, bentar. Lupa nih Jarna. Oops, sorry. Cloud storage. Oke, paket. Aku lupa nih nama paketnya apa nih. Fatur sayang Keza selamanya 2025 anjir. Salahnya di mana? Kocak. Salahnya di mana?
Fatur sayang Keiza selamanya. Lah salahnya di mana anjir? Ye, kocak nih mah. Baru URL-nya belum dikasih komen, belum dikasih komen ininya CLI-nya. GS Utils cuy, GS Util LS ya. Sorry, nggak pakai ini URL, nggak pakai file ya, langsung ke URL paket. Nah, di sini ternyata ada nih, dia udah bisa ngerit lagi ya cuy. Dia udah bisa ngerit lagi, ternyata ada file sampel txt di dalam paket Fatur sayang Keiza selamanya 2025. Nah, aku cek my progress. Nah, ada berhasil. Nah, loh kok kalau sebelumnya kita ngeceknya lewat konsol, kok sekarang lewat terminal mas? Apakah lewat konsol nggak bisa kah? Nah, kita coba juga ya cuy. Harusnya tuh tetap bisa ya, karena permissionnya sama ya. Kita coba cek ke paket lewat konsol apakah diizinkan atau enggak. Aku sih yakinnya diizinkan ya, tapi karena si Google ini pengen ngenalin kita. Bentar cuy, kok nggak mau ya? Oh, aku tahu cuy. Jadi gini, jadi logikanya gini, si akun ini dia nggak punya permission buat melihat paket apa aja, tapi dia bisa melihat dia memiliki permission untuk melihat objek dari suatu paket. Jadi kalau aku masuk ke konsol ini, aku nggak tahu nih, nggak diizinin nih buat tahu ada paket apa aja, termasuk Fatur sayang Keiza tadi. Tapi kalau aku udah tahu ada paket Fatur sayang Keiza, aku bisa langsung ngehit lewat CLI-nya nih, ngehit si paket Fatur sayang Keiza gini. Nah, jadi kita diizinkan lihat objek, tapi nggak diizinkan melihat paket, ada paket apa aja. Nah, kalau aku coba cek Google ya, GS Utils show packets, komennya apa aku nggak tahu, makanya ini aku ada Google. Aku googling bentar. Caranya itu GS Gcloud Storage LS ya. Harusnya muncul pesan error nih. Nah, ini kan nggak punya akses storage paket list, sama sedangkan yang ada di sini nggak punya permission storage paket list gitu cuy. Udah kelar sih. Jadi kesimpulannya benar-benar sederhana sebenarnya. Kita nyoba-nyoba permission aja. Jadi ternyata bisa loh kita bikin di satu akun, di satu root account itu ada beberapa user. Yang satu si user pertama ini full access, yang user kedua ini mungkin hanya read only. Jadi kayak seandainya kamu ada temenmu nih yang mau belajar cloud, tapi dia nggak punya akun GCP, tapi dia pengen lihat kayak tuh GCP itu dalamannya kayak apa sih, ya kamu tinggal bikin aja lah akun user ini yang read only. Jadi nih kamu coba login, kamu lihat-lihat, silakan lihat-lihat resource yang ada di GCP, tapi kamu nggak bisa ngotak-ngatik resource GCP yang ada di akunnya aku. Nah, itu salah satu contoh kasus paling sederhananya cuy. Jadi apakah akan ada yang namanya prinsip least privilege ya. Jadi seandainya ada database administrator ya dia hanya kasih permission terkait database. Seandainya dia butuhnya buat manage cloud storage ya berarti kasih aja ya full access untuk cloud storage, jangan full access service-service yang lain, karena dia nggak menerapkan least privilege. Gitu sih, ini aku udah 100, aku coba nlab. Bentar, ada lagi kah? Udah aman sih. Gitu teman-teman. Jadi kita buset minggir ngapa. Nah, kita udah belajar nge-explore, kita juga bisa ternyata bisa nambahin permission, ngehapus permission, Nah, tapi di sini kita belum belajar ngehapus usernya, kita baru belajar ngehapus permission. Nggak tahu nih nanti ada ngehapus usernya atau enggak, gitulah. Silahkan, thank you teman-teman yang udah nemenin aku belajar ya. Kalau ada pertanyaan tanya di kolom komentar aja. Thank you teman-teman, thank you.